Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Allahumma amin. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kalah dengan waktu kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama nggih. Ridho ila wali syafa'ani Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita berdoa bersama, anak-anak semua apakah sudah siap memulai mata pelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, yang belum gabung, teman-temannya diajakin bergabung dalam video kali ini. Karena apabila ketinggalan materi pada pagi hari ini, pasti akan menyesal. Karena pada pertemuan kali ini akan sedikit berbeda, karena biasanya yang membawakan materi PAI dan Budi Pekerti itu adalah Bapak Ustadz, sekarang Ibu Ustazah. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Ibu akan memperkenalkan diri dulu nggih. Perkenalkan, nama Ibu Nurjanah Budi Utami, mahasiswa PAI semester 7, mahasiswa PPL di SMP IT Nidaul Hikmah Salatiga. Anak-anak semua bisa memanggil Ibu Nurjanah mawon nggih. Lah, untuk pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang hadas besar. Pasti anak-anak semua mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Jadi nanti di sini Ibu akan sedikit memaparkan dan menjelaskan bagaimana caranya bersuci dari hadas besar agar kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterima. Nah, pada materi sebelumnya mungkin dari Bapak Ustadz sudah ada yang menjelaskan materi toharoh nggih. Lah kali ini Ibu juga akan sedikit mereview kembali materi toharoh dan akan menambahkan materi hadas besar karena bersuci itu indah. Lah, untuk kali ini Ibu harap anak-anak semua bisa mencermati, menghayati, dan menerapkan materi pada pagi hari ini. Karena ini kan sudah kelas 7 nggih anak-anak. Lah, harus mengetahui cara bersuci yang benar agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan anak-anak semua kan sudah pada balik ya, sudah pada balik insyaallah. Kalau tidak mengetahui cara bersuci dengan baik, disayangkan
apabila amal yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk materi pada pagi hari ini. Materi pertama yaitu toharoh. Nah, untuk anak-anak semua udah pada tahu belum sih apa itu toharoh? Nah, di sini makanya Ibu akan menjelaskan pengertian dari toharoh. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab al-toharu yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, di sini ada dalil yang menerangkan bagaimana itu toharoh. Diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 juga sudah diterangkan bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, apabila Allah sudah menyukai orang-orang yang membersihkan diri dan bertobat, pastikan amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Rushdi, toharoh itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu toharoh dari hadas. Nah, di sini hadas berarti suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Secara istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah dan membersihkan diri dari hadas kecil atau sesuatu yang diminta bersuci dengan wudu, dan dari hadas besar atau sesuatu yang diminta bersuci dengan mandi. Nah, yang kedua yaitu toharoh dari najis. Toharoh dari najis yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci dengan membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Oleh karena itu, di sini Ibu akan membahas tentang hadas. Pengertian hadas. Hadas secara etimologi ialah seseorang yang tengah berhadas atau terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Nah, setelah kita mempelajari pengertian hadas, sekarang kita lanjut macam-macam hadas. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil ialah bila seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum bersuci, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil. Lah, dalam hadas kecil ini contohnya kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Lah, itu kita harus membersihkannya dengan cara beristinja atau bercebok. Jadi kita harus membersihkannya dengan bersih sampai terhilang dari hadas. Nah, yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ialah seseorang dalam keadaan bernajis yang mewajibkan ia mandi sesudah berhadas besar itu, baru dinamakan ia suci dari hadas besar. Nah, di sini perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar
terletak dalam cara mensucikannya. Kalau hadas kecil itu cukup dengan beristinja atau berwudu, dan untuk hadas besar itu ada mandi wajib, berwudu, dan bertayamum. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hadas besar. Yang pertama, berhubungan suami istri atau jima. Yang kedua, keluar air mani. Nah, di sini anak-anak yang laki-laki nih khususnya. Di sini ada yang sudah pernah mimpi basah belum? Pasti ada lah ya beberapa yang sudah pernah mimpi basah atau keluar air mani. Lah, itu termasuk dalam macam-macam hadas besar. Jadi harus tahu tata cara membersihkan dari hadas besar itu seperti apa. Nanti simak ya. Yang ketiga yaitu meninggal dunia. Nah, meninggal dunia juga termasuk dari hadas besar. Yang keempat yaitu melahirkan. Nah, untuk anak-anak perempuan, calon-calon ibu di masa depan, ini juga termasuk dari hadas besar. Yang kelima yaitu haid atau menstruasi. Nah, untuk yang perempuan juga di sini apakah sudah ada yang haid atau yang menstruasi? Sudah ada? Nah, di sini nanti ada tata cara bersuci dari haid atau menstruasi. Terus yang selanjutnya itu nifas. Nah, langsung saja ya, bagaimana cara bersuci dari hadas besar. Yang pertama, ada mandi wajib. Yang kedua, ada wudhu. Dan yang ketiga, ada tayamum. Langsung saja, apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib ialah yang pertama itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti air mani dari mimpi basah. Nah, di sini cara bersuci dari hadas besar yang pertama yaitu mandi wajib. Yang pertama itu kita harus menghilangkan dulu kotoran ataupun darah haid. Nah, itu harus kita bersihkan dulu sebelum kita mandi wajib. Bersih selama itu semua sudah bersih, sudah tidak melekat pada badan kita, barulah kita niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yuk kita bareng-bareng melafalkan niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita menghilangkan najis dan berniat untuk mandi wajib, selanjutnya baru kita membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, yang disunahkan di sini yaitu pertama membaca basmalah. Tadi kita sudah membaca basmalah ya sebelum berniat. Nah, terus langsung mencuci kedua tangan karena kita tadi tangannya sudah untuk membersihkan dari kotoran. Kita cuci tangan lalu berwudu. Nah, sebelum melaksanakan mandi alangkah baiknya kita berwudu untuk bersuci. Dan yang selanjutnya yaitu mendahulukan bagian kanan baru bagian kiri. Apabila sudah menggebyurkan bagian kanan, langsung menggebyurkan bagian kiri, baru menggosokkan tubuh dengan sabun, keramas, wudu. Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah atau syariat Islam artinya menggunakan air pada
anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, atau orang yang akan sholat diwajibkan berwudu terlebih dahulu, karena tanpa wudu sholatnya tidak akan sah. Tata cara berwudu. Yang pertama, niat wudu. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan niat berwudu bagaimana? Yuk kita bersama-sama membaca niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua itu disunahkan mencuci kedua telapak tangan. Kan sebelum kita berwudu, kita mencuci kedua telapak tangan sampai ke sela-sela tangan, lalu berkumur-kumur, membersihkan kedua lubang hidung, lalu membasuh muka. Nah, setelah membasuh muka, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, dan disunahkan membasuh telinga. Yang terakhir yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, di sini anak-anak semua harus melakukannya dengan tertib, nggih. Nah, setelah tertib, yang terakhir yaitu doa sesudah wudu. Mari kita bersama-sama membacakan doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, namun digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih, karena hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena berhalangan atau uzur. Jadi kita diperbolehkan melakukan tayamum itu dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, syarat syah tayamum yaitu tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua yaitu telah masuk waktu sholat karena Terus yang ketiga yaitu berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit nih. Terakhir, memakai tanah berdebu yang bersih dan najis dari kotoran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat tayamum, selanjutnya membaca basmalah. Nah, setelah membaca basmalah, kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci dengan 2 kali tepukan. Yang satu tepukannya untuk membasuh wajah, yang satu tepukan untuk mengusap kedua tangan. Nah, kan kita sudah itu niat. Nah, setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci, puk-puk. Kita tiup juga bisa. Lalu kita usapkan ke wajah kita. Tepukan yang kedua kali, puk
bubuk untuk mensucikan kedua tangan kita. Nah, anak-anak sudah paham semua kan bagaimana cara mandi wajib, cara berwudu, dan cara bertayamum. Nah, sekarang Ibu mau membuka sesi tanya jawab. Ayo, anak-anak semua yang mau bertanya, silahkan. Yang masih bingung, bertanyalah. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya, sesat di jalan. Terima kasih, Ibu tunggu pertanyaan dari anak-anak yang mungkin akan bertanya.